saya Muhammad Fauzi Rizky Fadilah dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, ingin menyelesaikan tugas resuman. Yang pertama yaitu di bidang akademik. Di bidang akademik itu ada 7 fakultas dan berkurikulum nasional. Sejak tahun 2008 sudah mendapat sertifikasi. Sarana-sarana yang dimiliki bidang akademik: integrasi keilmuan dan juga integrasi kelembagaan Ma'had Al-Jami'iyah. Strategi pengembangan bahasa asing HTQ, Hayat At-Tahfidzul Quran, Rumah Moderasi Beragama, dan juga ada Amanah Kemenak. Salah satu PTKIN menjadi lorong pembangunan moderasi beragama. Dan juga ada perpustakaan. Akademik minimal 8 semester. Penelitian, PKL, ujian komprehensif, ujian skripsi, dan lain-lain. Ada matkul ciri khas dari UINMA, yaitu matkul dasar, matkul fakultas dari Fakultas Tajidin Rumpun, matkul prodi, pembelajaran sinkronus Zoom, pembelajaran asinkronus e-learning. Sistem akademik maba sudah diprogramkan semester 2 lulus, memprogram semester 2 sampai lulus, memprogram sendiri dosen penasihat akademik, UAS akhir semester, ujian akhir semester, UTS ujian tengah semester. Mulai 6 September maba sudah mulai kuliah, dan nilai dari IPK itu yang menentukan program SKS dari semester selanjutnya. Saya akan melanjutkan ke materi yang kedua. Materi kedua yaitu tentang kelembagaan. Peminat kampus kelembagaan 78.430. Meskipun ada penurunan karena 2 tahun yang lalu menembus di atas 80.000 dan hanya diterima sebanyak 3.751. Kerjasama dengan industri multinasional menjadikan mahasiswa bisa magang dan mudah mendapatkan pekerjaan. Kerjasama dengan BUMN dan BUMD untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Kerjasama dengan beberapa lembaga sosial untuk meningkatkan posisi kelembagaan. Kerjasama dengan investor dalam hal pemeliharaan aset. Ada dosen dari luar negeri, dari Australia, Amerika, Saudi Arabia, dan dari Sudan serta Libya. Fakultas Sains dan fakultas ada pembaruan: teknik mesin, teknik sipil, elektrolingkungan, kimia, statistik, ilmu komputer, dan informasi. Fakultas Pertanian dan Perikanan, agroteknologi, peternakan, perikanan, dan pertanian di kampus 4. Fakultas Humaniora ada sastra Indonesia, seni Islam, dan serta ilmu sastra. Secara kelembagaan, menuju PTKIN berbadan hukum yang memiliki kesempatan untuk mengelola universitas secara mandiri tanpa bergantung pada materi yang ketiga, yaitu materi tentang DEMA. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun level universitas. Ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dengan fakultas itu turunannya untuk lembaga eskrim. Ada himpunan mahasiswa jurusan
ataupun himpunan mahasiswa prodi. Jadi Dewan Fungsi Dema Universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan, yakni teman-temanmu sudah mengetahui bahwasannya jika di luar kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah namanya BEM atau biasa disebut Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak itu menggunakan nama istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa atau bisa disebut DEMA, karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. DEMA adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan dan mengkondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas yang kedua. Apa sih tugas dari DEMA Universitas yang pertama? Yaitu adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas yang kedua, komunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, dan yang terakhir adalah melaksanakan yang mengkoordinasi dan langsung rotasikan antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas dengan Warek 3 yang kedua untuk menciptakan sebagai program kerja untuk sebagai media menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wakil Presiden Mahasiswa. Dan resum selanjutnya tentang UKM. Yang pertama ada UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan dari Jenderal A. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyannya yaitu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resiman mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada UKM Pramuka, Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandrawulan 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam sehari-hari. Tugasnya yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo. Yang ketiga ada UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, didirikan Pak Zainal Arifin Abifin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya yaitu burung Raja Wali. Dan yang selanjutnya ada UKM GGB, Gema Gita Bahana. Gema Gita Bahana juga sudah berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi, minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, ilmu keorganisasian. UKM Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya yaitu membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true drama perguruan tinggi. Selanjutnya ada UKM Teater, sudah berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina, itu tentang pecinta alam. Terus selanjutnya UKM UKM Unior, yang suka olahraga biasanya gabungnya di UKM Unior. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Saji Irfan SH MPD. Dan juga ada UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3. Terus ada UKM Taekwondo. Ada juga UKM Jepret Club, yang biasanya
di dalamnya itu videografi atau foto-foto, dan ada UKM Simfoni, ada juga UKM LKP 2M, dan yang terakhir ada UKM UAPM. Dan akan saya lanjutkan materi selanjutnya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulanginya adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year, kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis, dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, dan sebagainya. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi heksahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan juga pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-teknopor, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomasi. Cara menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan, peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia, harus dengan ilmu. Mau kuasai akhirat, harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit untuk mahasiswa yang bermalas-malasan. Jangan kalian malas-malasan, ingatlah tugas kalian. Cilingo bos, tugas semiku akeh, aja malas-malesan. Kon niku nek pengen lulus, IPK kamu kudu apik. Wayah ospek, enggak boleh males-malesan. Kalian harus semangat, oke? Tetap semangat, jalani hari dengan hebat. Ya begitulah namanya kehidupan. Tetap semangat kawan, oke? Oke. Ini ya khususnya biar anak-anak itu mengerjakan tugas dengan rajin lah. Intinya jangan sampai telat. Kalau ada deadline mati lampu. Sebenarnya ya tugas itu diberikan untuk dikerjakan, bukan untuk cuma dilihat. Ya seperti itulah. Sekian itu tambahan dari saya. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.